Hari ini yang pasti guys, kalau ngomong tentang online business itu, dari A sampai Z, A absen sampai Z absen, A absen 2 sampai Z absen 2. Jadi sesuatu yang sifatnya limited, unlimited ya guys. Banyak banget yang bisa dibahas tentang online business, tetapi karena waktu yang singkat ini, sehingga kita akan bagi online business ini menjadi beberapa part nantinya. Waktu awal Januari sempat juga ngasih materi tentang cerdas sosmed, dan sosmednya itu adalah Instagram ya guys. Nah, tapi kali ini materi cerdas sosmed itu nggak bisa kami masukkan secara detail, kami masih memberikan gambaran-gambaran pada Anda, sehingga nanti bagi kalian yang emang benar-benar kayaknya ada passion untuk masuk ke sana, nggak apa-apa nanti kita bikin acara spesial buat kalian yang sedang work from home atau di rumah aja ya guys ya. Oke, nah di sini acara pada pagi hari ini itu diberikan oleh Breakthrough Generation, yang mana ini bagian daripada pembelajaran under Asset Academy ya guys. Ya, oke, ada satu statement yang dikatakan oleh Bill Gates. Siapa yang tahu Bill Gates nih? Pendirinya Microsoft ya guys. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi kalau bisnis kalian itu tidak ada di internet, maka yang terjadi apa ya? Bisnis Anda ya akan jalannya nge-slow gitu guys. Kenapa? Karena kalau ngomong internet ini sesuatu yang bisa diakses oleh semua orang ya. Oke, kita lihat sama-sama ya guys, bagaimana pertumbuhan daripada penggunaan digital untuk di Indonesia guys. Kalau kemarin pada saat acara di Cerdas Sosmed Januari, data yang saya pakai itu adalah data tahun 2018 karena data tahun 2018 karena itu masih awal-awal, datanya belum keluar. Tapi ini aku sajikan data di bulan Januari tahun 2019, tepatnya 1 tahun yang lalu. Nah, satu tahun tuh berubahnya cepat banget guys. Nah, seperti itu ya guys, kalian bisa lihat bahwa ternyata di sini dari Januari 2018 ke Januari 2019, ini ternyata total population-nya itu nambah 3 million ya guys. 3 juta ya guys. Oke, ini total population-nya untuk digital ya. Kemudian untuk mobile subscription-nya ini memang turun, kenapa? Karena berarti mereka ini bisa jadi banyak menggunakan kayak apa tablet ataupun laptop dan lain sebagainya. Tapi guys, kita lihat di sini bahwa internet usernya itu naik sampai 13% guys. Dalam 1 tahun tuh pertambahannya 17 juta ya. Artinya apa? Kalau total population-nya ini nambah 3 juta, nah di sini total internet user berarti yang sebelum-sebelumnya ini juga semakin bertambah ya guys. Kemudian untuk aktif sosial medianya guys, untuk aktif sosial medianya ini nambahnya 20 juta, dan untuk mobile sosial medianya ini nambahnya 10 juta guys. Jadi maksudnya di sini dari data ini kita mau berbicara bahwa growth atau pertumbuhan dunia digital untuk di Indonesia khususnya ini semakin hari semakin meningkat guys. Jadi orang-orang yang zaman dulu atau orang-orang jadul nih, itu mereka rata-rata juga udah mulai buka-buka YouTube, udah mulai chatting-chatting, bukan cuma sekedar SMS, bahkan yang namanya SMS ini udah banyak ditinggalkan, ya. Apalagi kalau ngomong tentang surat menyurat ya guys, karena semuanya itu serba elektronik menggunakan email. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, di sini nih kita lihat ya pertumbuhannya untuk Januari. Oke, kita mau compare dengan pertumbuhannya untuk di bulan Januari 2018 dan di bulan Januari 2019 ya guys. Oke. Nah, kita lihat bersama-sama nih di sini. Jumlah penduduk Indonesia kalau di Januari 2018 itu 265, tapi untuk Januari 2019 ini 268 ya guys. Kemudian kalau internet usernya itu 132 juta, sedangkan di Januari 2019 itu 150 juta guys penggunanya. Lalu untuk ini ya, sebentar.
Untuk active social media user-nya 130 juta, sedangkan di bulan Januari tahun 2019 150 juta. Lalu untuk, unique mobile user-nya 177 juta di Januari 18, di Januari 19-nya 355 juta. Lalu berikutnya untuk aktif mobile social user-nya itu 120 juta di bulan Januari 2019-nya 130 juta. Nah, guys, kelihatan banget bahwa pertumbuhan 1 tahun itu pertumbuhannya melesat, apalagi zaman-zaman yang terakhir-terakhir ini, guys. Anak-anak generasi alfa, yaitu anak-anak yang masih bayi-bayi, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun ya. Nah, mereka itu udah dikasih makan pakai tablet, oh. Makannya tetap nasi, tapi ternyata otaknya ini dikasih makan menggunakan informasi-informasi dari HP ataupun dari tablet, ya. Oke, kita lihat berikutnya ya, guys, ya. Nah, ini guys, yang juga kita perlu perhatikan, apa sih, sosial media platform yang sangat populer, ya. Nah, ini di-ranking ya, guys, ya. Kalau dari rankingnya yang pertama kali adalah YouTube, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian Instagram. Nah, guys, kalian bisa lihat bahwa data yang ada di layar itu adalah data di bulan Januari 2018, guys. Oke, bagaimana dengan data 2019? Coba kalian perhatikan perubahan yang terjadi ya, guys. Oke. Nah, yang di bawah itu adalah data Januari 2019 ya, guys. Di mana perbedaannya adalah yang pertama YouTube, yang kedua WhatsApp, yang ketiga Facebook, dan yang keempat Instagram. Nah, yang mau aku soroti di sini, pada saat Januari 2018, ternyata banyak banget pengguna Facebook sebesar 41%, sedangkan pengguna Instagramnya itu 38%, guys. Oke. Berarti selisih antara platform yang di sini yang aku compare adalah Facebook dan Instagram ya, guys. Nah, untuk yang Facebook dan Instagram ini selisihnya lumayan banyak ya, guys, dari 38 ke 41. Tapi di bulan Januari tahun 2019, kalian bisa perhatikan bahwa Facebook 81%, sedangkan Instagramnya 80%, guys. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali pertumbuhan daripada pengguna-pengguna Instagram yang ada di Indonesia, guys. Artinya apa? Artinya Facebook tetap menjadi sosial media yang populer, tetapi tingkat kepopulerannya atau kecepatan pertambahannya itu masih lebih cepat pengguna Instagram. Dan di sini banyak banget anak-anak milenial yang mereka itu sudah tidak lagi menggunakan Facebook, tapi mereka menggunakan Instagram. Dan perlu kalian ketahui bahwa anak-anak milenial ini memakan porsi kurang lebih sekitar 30-40%, guys. Ya. Dan 30-40% ini, guys, ini merupakan pasar yang begitu potensial, market yang begitu apa ya, ke depannya ini akan semakin lama semakin banyak dan semakin banyak ya, guys, ya. Oke. Nah, lanjut ya, guys. Nah, di sini yang pasti dengan online business ini, kami mau mengajak setiap orang bukanlah menjadi seller, tapi menjadi asset builder, guys. Nah, apa yang dimaksud dengan asset builder, guys? Yang dimaksud dengan asset builder adalah mereka-mereka yang membangun bisnisnya, yang membangun asetnya itu lewat online, guys, ya. Nah, kalau seller, rata-rata seller itu cuma ngejual, ngejual, dan ngejual gitu ya, guys, ya. Tapi yang namanya asset builder, itu kita mau membuat company atau kita mau membuat bisnis kita, yang mana bisnis ini selalu growth, dan bisnis ini ada sistem di dalamnya, dan kalau bisnis ini sistemnya udah settle, guys, yang terjadi adalah bisnis ini kalau kita tinggal selama 1 tahun, dia nggak akan bangkrut, dia nggak akan tutup, dia nggak akan turun, tapi dia akan semakin berkembang, dan semakin berkembang. Nah, itulah yang disebut sebagai passive income ya, guys. Yang dimaksud dengan passive income,
itu adalah sesuatu yang kita hasilkan tanpa kita mengerjakannya, tapi sebelumnya kita sudah rintis terlebih dahulu dan pada saat kita merintisnya, kita ini merintis sebuah aset, oke? Di mana aset itu adalah kuadran B atau bisnis. Cuman kalau seller guys, seperti layaknya mereka-mereka yang ngebangun bisnis online-nya lewat bisnisnya lewat online, rata-rata mereka cuma sekedar ngejual barangnya, that's all, ya. Nah, kalau cuma sekedar ngejual barangnya, guys, bukan tujuan kita pada pagi hari ini, ya. Tujuan kita pada pagi hari ini adalah kita mau membangun aset kita lewat online, oke? Karena kalau cuma ngejual aja, guys, itu simple ya guys, tinggal buka Tokopedia atau tinggal buka Lazada atau tinggal buka Shopee ya. Itu Anda bisa melakukannya ya. Tapi kalau aset bisnis ini yang pasti guys, aset builder ini yang pasti kita harus ngebangunnya ya. Nah, ini aku mau jelaskan sekilas tentang cash flow kuadran E, S, B, dan I ya guys. Orang-orang yang berada pada sisi kiri kuadran, ya, di mana E dan S itu adalah orang-orang yang bekerja untuk uang. Nah, sebelumnya guys, di dunia ini ada 4 cara orang menghasilkan uang. E, ya, S, B, dan I. Mereka-mereka yang berada pada sisi kiri kuadran, yaitu E dan S, mereka-mereka bekerja untuk uang alias mereka menukarkan waktu mereka dengan uang. Jadi pada saat mereka bekerja, mereka bisa menghasilkan. Mereka kalau tidak bekerja, mereka tidak menghasilkan. Ini artinya active income. Oke, saat mereka aktif, mereka bisa mendapatkan income. Oke. Nah, di sini guys, yang disebut sebagai E atau employee itu adalah pegawai ya guys, mulai dari office boy sampai direktur sekalipun, kalau dia masih digaji oleh perusahaan dan dia ada bosnya, maka dia sebagai employee. Kerja dapat duit, oke, dapat gaji, kalau nggak kerja nggak digaji ya. Oke. Kemudian yang kedua ya guys, self-employed. Self-employed artinya dia tidak memiliki bos, tapi dia memperkerjakan dirinya sendiri, self-employed. Oke. Contohnya seperti orang buka toko, buka warung, buka depot ya. Termasuk yang punya Lazada gitu-gitu ya guys ya. Bukan yang punya Lazadanya, tapi kita buka toko di Lazada, buka lapak gitu ya. Kita buka toko di Tokopedia ya, seller, jualan ya. Nah, di mana untuk yang self employed ini sama, kalau mereka ngejual, mereka dapat, mereka nggak ngejual, mereka juga nggak dapat ya guys. Nah, di sini guys, yang kita mau adalah nanti pada saat kita udah nggak bisa aktif lagi bekerja, kita udah nggak produktif lagi, kita udah nggak kuat kerja, alias kita udah nggak bisa kerja, so kita kan masih tetap hidup. Nah, pada saat kita masih hidup ini, kita akan membiayai hidup kita lewat apa, guys? Itu yang menjadi pertanyaan, guys. Ya, ada yang mengatakan anak nanti. Oh, apakah benar karena anak-anak zaman now aja mereka udah menikah masih minta sama orang tuanya, guys, ya. Nah, di sini berarti mau nggak mau, from now on atau sejak dari sekarang, kita ini mempersiapkan yang namanya passive income ya guys, di mana passive income ini bisa kita dapatkan dari sisi kanan kuadran, alias kuadran B dan kuadran I ya guys. Nah, beberapa waktu yang lalu kalian pasti udah pernah ngedengar nih namanya kuadran B, itu kan ada 3 macam ya. Mulai dari yang pertama bisnis konvensional, yang mana bisnis konvensional ini seperti Jawa Post Group atau Sinarmas Group atau BCA Group, mereka itu punya cabang-cabang usaha di mana-mana ya, yang pasti dengan sistem yang sama, yang punya nggak ada di sana atau yang punya nggak incas di sana, usahanya masih tetap jalan karena ada sistem di dalamnya. Jadi nanti guys, untuk kuadran B ini, passwordnya itu tetaplah kita ngomong sistem, ya. Kemudian yang kedua guys, untuk bisnis yaitu franchise ya guys.
Sebelum ngomong tentang franchise guys, kalau di kuadran B yang pertama bisnis konvensional, artinya kita membuat sistem dan butuh modal yang gede. Pastinya resikonya juga gede. Nah, ini aku mau coba ngajak kalian untuk berpikir ya guys ya. Kalau kita punya satu usaha, di mana usaha kita ini semakin lama semakin besar guys. Menurut kalian semakin pusing nggak? Jawabannya pasti semakin pusing untuk bisnis konvensional ya guys. Kenapa? Karena yang pasti mereka pun juga harus menyiapkan dana yang semakin lebih besar lagi untuk cash flow-nya. Kemudian yang kedua, mereka pun berhubungan dengan karyawan atau pegawai, ya. Nah, yang pasti guys, aku juga punya kenalan yang mana dia buka resto dan restonya gede banget. Dia ngomong kalau bisnisnya semakin gede, dia juga semakin pusing. Pusing ngurusin apa? Macem-macem, kayak tadi yang udah aku sebutkan ya guys, mulai dari cash flow-nya, kemudian mulai dari employee-nya, kemudian peraturan pemerintah yang harus ada upah minimum regional dan lain sebagainya, kemudian ada kayak semacam apa, jam sostek apa gitu-gitu ya guys ya, asuransinya, belum lagi untuk, apa namanya, perkembangan atau untuk pertumbuhan daripada pabrik yang mereka punya, kemudian mesin-mesin yang mereka punya dan lain sebagainya. Guys, semakin besar bisnisnya, pasti akan semakin banyak kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya. Bukan saja modalnya gede, tapi resikonya juga gede dan kerumitannya juga sangat besar, guys. Kemudian kuadran B yang kedua yaitu franchise ya, guys. Yang namanya franchise ini kan waralaba, berarti dia itu membangun cabang-cabang usaha atau membesarkan bisnisnya dengan modal orang lain, guys. Contohnya seperti Indomaret atau Alfamaret ya, guys. Ini yang punya Indomaret ya, bukan yang beli franchise-nya. Nah, di sini yang punya Indomaret, kenapa ada orang yang mau beli namanya dia dan pakai namanya dia dan bayar royalti ke dia? Salah satu alasannya karena Indomaret sudah punya nama besar, ya guys ya. Nah, di sini berarti kalau kita itu mau membuka cabang-cabang usaha dengan menggunakan sistem bisnis franchise, yang pasti itu pun juga nggak gampang, karena dibutuhkan modal yang relatif besar, resikonya sangat besar, ya, dan dibutuhkan juga kekhususan atau keunikan, ya. Nah, kemudian guys, alternatif yang ketiga yang sekarang Anda dan saya sedang jalani sama-sama, yaitu kuadran B, personal franchise atau bisnis network marketing. Nah, personal franchise atau bisnis network marketing ini guys, sama juga keywordnya adalah sistem guys, ya. Nah, di sini saya bisa beli franchise ke HDI, kemudian saya juga bisa ngejual franchise lagi. Nah, rekanan saya, mereka pun juga bisa ngejual franchise-nya lagi dengan sistem yang sama, guys. Tapi yang pasti modalnya minimal. Kenapa? Karena kita nggak perlu stok seperti bisnis konvensional. Kita juga nggak perlu punya karyawan atau gaji pegawai seperti bisnis konvensional, ya. Kita pun juga bisa borderless, ya. Kita pun juga bisa membuka cabang usaha di mana-mana. Dan yang pasti dengan B, kuadran B yang ketiga, personal franchise, ini adalah sesuatu yang murah, sesuatu yang menjanjikan masa depan, dan sesuatu yang emang benar-benar breakthrough atau terobosan. Kenapa guys? Bayangin dengan hari ini kalau kita join modal cuma 50.000, ataupun kita ini beli paketan madu ya guys, yang mana free membership, itu langsung kita mempunyai 170 kantor yang ada di seluruh Indonesia. Wow, keren banget guys. Bukan cuma sekedar itu, tapi sistemnya sudah ada termasuk pelatihan-pelatihan yang model kayak gini tuh free guys. Biasanya kalau kita ikuti satu bisnis, kita mau start up bisnis, itu pasti kita juga bingung, nggak ada ngebimbing, nggak ada yang ngebimbing. Nah, di sini banyak daripada coach-coach atau mentor-mentor Anda yang bersedia ngebimbing Anda, mulai dari awal sampai Anda bisa sukses, guys. Jadi menurut aku, guys, dengan kondisi yang seperti ini adalah sesuatu yang dicari oleh semua orang. Cuman masih banyak racun-racun atau virus-virus, ngomong COVID-19 ya guys ya, ini ngomong tentang virus ya, yang ada di kepala mereka, sehingga mereka ini guys, jadinya apa?
jadinya juga parno dengan bisnis network marketing. Yang dikiranya bisnis network marketing ini adalah bisnis cuma ngejual barang. Nah, udah aku jelasin bahwa kalau kita seller guys, berarti kita masuknya di kuadran S. Tapi yang kita mau adalah kita mau masuk ke kuadran B dengan kondisi asset builder, ya. Nah, dari aset builder inilah nantinya kita bisa masuk ke kuadran I, yang pastinya guys, kondisi sekarang ini adalah kondisi yang paling tepat semestinya untuk kita melakukan investasi sebagai seorang investor. Nah, apa itu investasi sebagai seorang investor? Kalian akan mendapatkan special sessionnya di hari Selasa ya guys. Tunggu aja tanggal mainnya. Pukul 19.00 kalian akan mendapatkan special session tentang investasi. Karena saat sekarang ini adalah saat yang paling jos, saat yang paling mantap, saat yang paling ciamix, saat yang paling pokoknya saat yang paling tepat nih guys untuk kita ini jadi investor-investor hebat ya. Kenapa? Karena masih banyak orang yang nggak paham konsep tentang investasi dan konsep tentang bisnis. So guys, ayo kita bawa, kita kampanyekan supaya mereka pun juga melek ya guys ya. Lanjut ya guys. Nah, ini guys, ini adalah data bahwa ternyata top e-commerce city di Asia itu adalah siapa guys? Kalian udah lihat ya, Jakarta. Guys, yang mau aku sorotin adalah nanti pada saat kita ngejalankan bisnis personal franchise di High Desert ini, itu kita bisa melakukan secara offline dan kita juga bisa melakukan secara online ya guys. Nah, yang kita bahas ini adalah secara online ya. Nah, di sini guys, kalau kita secara offline, maka kita harus temu muka, kita harus make appointment buat janji, kemudian kita harus kayaknya bertemuan gitu ya secara fisik. Yang pasti guys, kalau kalian ada di daerah-daerah yang kecil nih atau daerah-daerah yang jauh dengan Jakarta nih, misalkan punya teman, oke, pada saat punya teman di Jakarta, kemudian mau prospekin di sana gitu ya. Nah, kadangkala orang itu closing sih, tapi bagaimana caranya ngebimbingnya? Nah, itu butuh yang namanya online. Salah satunya seperti hari ini adalah bagian daripada online business, guys. Jadi bangga banget buat kalian yang udah kebiasaan mengikuti pelatihan-pelatihan secara online. Artinya kalian sudah melakukan terobosan ke dalam diri kalian. Cuman ayo kita lebih push lagi kemampuan kita beronline sehingga nantinya kalaupun dimanapun kita berada bukan berarti market kita itu hanya sekeliling kita saja ya, bukan hanya terbatas pada orang-orang yang ada di sekitar kita tapi termasuk orang-orang yang di luar sana, di kota-kota besar termasuk yang tidak kita kenal sekalipun. Wow, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjangkau nih semuanya, guys. Karena penduduk Indonesia itu banyak banget ya, guys ya. 280 something itu tadi ya. Sehingga guys, ini akan menjadikan satu terobosan buat kita. Kalau kita ini emang benar-benar mau memahami apa yang sedang terjadi dengan dunia ini, dan kita ini nggak menggunakan pemikiran jadul atau pemikiran kuno, meskipun bukan generasi milenial, tapi generasi X mungkin, atau generasi Y mungkin, ya. Tapi kita tetap mau mempunyai pola pikir seperti anak-anak milenial yang mana bisa melakukan terobosan ya ke sana kemari dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa melakukan sesuatu yang ya itu yang bisa dibuat oleh kebanyakan orang yang sudah melakukannya guys. Ya. Oke, nah kelihatan banget ya di sana ya bahwa Jakarta, Asia itu Jakarta guys. Jadi kalau ngomong tentang Asia itu kan gede ya guys ya. Ternyata top e-commerce city-nya itu Jakarta, guys. Jadi kolamnya itu emang gede buat kalian yang di Jakarta, kasihan banget kalau nggak bisa manfaatin. Tapi buat kalian yang tidak tinggal di Jakarta, kalian ini mempunyai kesempatan yang sama dengan orang-orang Jakarta. Justru kesempatan kalian lebih gede daripada orang-orang Jakarta yang nggak main online. Ya, oke, lanjut ya guys ya.
Nah, di sini satu statement yang ingin aku kasih adalah semuanya berubah. Hanya perubahanlah yang tidak berubah. Jadi guys, kami ingin mengajak kalian untuk melakukan semuanya itu berubah di dalam kehidupan kita ya guys ya. Karena yang kekal atau yang nggak berubah, ya perubahan itu sendiri. Gitu ya guys ya. Pertanyaan yang pertama, apakah wilayah menentukan bisnis kita berkembang? Ne. Jadi kalau yang namanya borderless atau udah nggak ada pembatas-pembatasnya, dengan adanya dunia maya ini guys, kita itu bisa ada di mana-mana. Oke. Kemudian masalah wilayah menentukan bisnis berkembang. Contoh nih, kalau kita mau buka toko, kira-kira lokasi menentukan nggak? Misalkan toko Anda itu di gang-gang kecil, oke, sama toko Anda ada di jalan besar. Ngefek atau ngefek banget guys? Itu ngefek banget ya guys ya. Cuman masalahnya guys, sekarang ini posisi Anda tidak berada di daerah Anda saat ini, tapi Anda bisa berada di mana-mana dengan yang namanya online guys. Termasuk hari ini ya guys ya, kami ada di Surabaya, tapi kami ada bersama dengan Anda berkumpul di Zoom Cloud Meeting. Ini kayak sebuah ruangan kelas atau kayak sebuah ruangan gedung ya guys ya. Biasanya kalau kita bikin acara itu kan gedungnya aja udah bayar berapa. Kemudian kalian juga mesti di charge untuk makan minum snack dan lain sebagainya. Tapi di sini guys, makan minum snack dan lain sebagainya disediakan sendiri-sendiri gitu ya guys ya. Kemudian di rumah pun nggak harus siap-siap datang, kemudian ganti baju dan lain sebagainya ya guys. Kemudian harus prepare macam-macam, tapi langsung di depan laptop atau di depan gadget kalian bisa langsung ketemu muka dengan siapapun yang ada di ruangan Zoom Cloud Meeting ini. Jadi guys, ini emang kayak breakthrough gitu ya. Kita bisa kayak menerobos batasan-batasan yang ada sehingga kita ini bisa lebih mendunia guys ya. Kemudian guys, yang kedua, apakah besarnya bangunan menentukan besarnya omset? No ya. Karena kalau ngomong besarnya bangunan guys, kita lihat sama-sama ya. Orang zaman dulu kalau mau bikin toko bahan bangunan, tokonya kecil, ya. Ya, tokonya kecil, jual cat, kemudian jual kayak gembok atau jual pasir. Aku ingat banget nih pada saat aku kecil ya, tokonya kecil, semen dan lain sebagainya. Terus dikatakan bisnisnya besar kalau tokonya besar. Oke, sekarang dikatakan bisnisnya lebih besar lagi kalau punya supermarket bahan bangunan. Nah, pertanyaannya adalah apakah bangunan menentukan besarnya omset? Jawabannya tidak, guys. Hari ini faktanya kita nggak punya stok barang pun, kita bisa melakukan yang namanya transaksi tanpa bangunan besar, guys. Kenapa jawabannya? Online. Oke, nah dengan kondisi online ini harusnya setiap di antara kita menyadari keberadaannya dan ikut serta di dalamnya karena semuanya sudah berubah. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah banyaknya stok menentukan besarnya bisnis? No. Sudah saya jawab juga bahwa faktanya nggak punya stok sekalipun, ya memang bisnis ya ini kayak dropship gitu guys. Kita bisa membelikan mereka-mereka yang ada di luar pulau, yang ada di luar kota, bahkan dengan menggunakan online store HDI guys. Kalau minimal omset minimal sekali pengiriman 800.000 itu bebas ongkir ya guys sampai bulan April. Jadi pastikan kita memanfaatkan kesempatan semaksimal mungkin. Kemudian ya guys, nomor 4, apakah banyaknya karyawan menentukan besarnya bisnis Anda? Coba kalian lihat, kalau toko bangunan yang kecil yang jaga cuman ownernya, toko bangunan yang agak gede ada pegawainya 1, 2, 3. Tapi kalau supermarket bahan bangunan guys, bagaimana? Pasti karyawannya juga banyak ya guys ya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang ngejalanin bisnis di HDI ini?
yang memiliki penghasilan puluhan juta bahkan ratusan juta. Kalau zaman now guys, mereka-mereka yang berada pada bisnis konvensional pusing, bingung, nggak ngerti bagaimana caranya ngejalanin bisnisnya. Kenapa? Karena mandek atau jalan di tempat guys. Nah, siapa yang mau bangun saat ini dan siapa yang belanja bahan bangunan saat ini, katakanlah ada omset, paling omsetnya kecil. Nah, mereka pusing untuk membayar fixed cost-nya atau membayar expense yang pasti, contohnya seperti listrik, air, telepon, kemudian gaji karyawan ya guys. Thank you Pak Leon. Minum dulu ya guys. Jadi di sini perhatikan kenapa mereka-mereka ini pada pusing, pada bingung dengan kondisi COVID-19 atau bisnis yang tidak kebal krisis ya, beda banget dengan bisnis di HDI yang kebal krisis sekarang ini semakin lama semakin luar biasa ya guys ya. Nah, dengan kondisi yang ada guys, mereka bingung, mereka pusing untuk gimana caranya meningkatkan omset sampai jemput bola guys. Wow, jemput bola ya guys ya. Perusahaan besar sekelas Wing Surya itu pun guys, sampai juga melayani konsumen. Jadi saya pun juga mendapatkan broadcastan, konsumen-konsumen bisa dilayani dengan minimal order 250 gitu ya guys ya. Jadi mereka itu langsung turun ke market guys. Oke. Nah, kalau mereka langsung turun ke market, pertanyaannya bagaimana dengan cabang-cabang mereka yang sebelum-sebelumnya? Oke, distribusi mereka yang sebelumnya seperti agennya, seperti distributor-distributornya. Kira-kira gimana guys? Oke, semakin terpuruk enggak? Nah guys, beruntung banget kalian dan saya ada di dalam bisnis HDI ini guys. Yang mana dalam kondisi yang kayak gini, kita nggak perlu yang namanya karyawan, kita nggak perlu stok barang, ya kan? Semuanya itu serba nyaman, semuanya juga bisa serba online, ya. Jadi guys, ini adalah saat yang tepat banget untuk kita itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi pastinya kita harus pakai alat guys. Salah satunya seperti training online pada pagi hari ini dan alat-alat yang lain gitu ya guys ya, termasuk pelatihan JOS yang ada pada Aset Academy. Nanti JOS 2 hari Minggu ya guys, minggu ini, sedangkan JOS satunya nanti di minggu ketiga ya. Kemudian pertanyaan yang kelima guys, apakah banyaknya hutang menentukan besarnya bisnis Anda? Wow. Banyak perusahaan-perusahaan yang gede atau banyak orang-orang yang kaya, ternyata mereka kelihatannya kaya guys, tapi hutangnya juga banyak. Kenapa? Iya, karena untuk kebutuhan cash flow di company mereka guys. Jadi kalau uang mereka nggak cukup, pasti mereka juga berhutang untuk muter di perusahaannya. Dalam kondisi kayak gini guys, gimana kira-kira? Ya, sampai dari pemerintah pun juga memberikan kebijakan-kebijakan, oke, untuk menurunkan suku bunga. Makanya kalau suku bunganya turun, guys, ternyata bunga deposito juga ikut turun, imbasnya banyak banget, ya guys ya. Oke, sehingga di sini guys, bagaimana dengan bisnis di HDI guys? Tentunya tidak ada yang namanya hutang menghutang karena semua sistemnya cash and carry. Jadi guys, menurut aku hari ini bisnis yang kebal krisis, yang omsetnya ini selalu naik dan selalu bermanfaat buat banyak orang, salah satunya dan yang paling luar biasa adalah bisnis yang ada di genggaman tangan kalian ya guys ya. Cuma sekarang bagaimana caranya kita ini nge-booster gitu ya, supaya bisnis yang sekarang ada sama kita ini emang benar-benar jalan. Guys, kalau ngomong tentang pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir atau yang keenam, apakah dunia maya berperan penting untuk bisnis Anda? Jagoan ya guys ya. Dunia maya hari ini
dengan work from home atau stay from home, atau kita tetap melindungi diri kita, dan kita ini ngebantuin bangsa Indonesia supaya cepat keluar dari pandemi COVID-19, tapi hidup kita masih bisa berkarya, hidup kita masih bisa produktif, kita masih bisa menghasilkan sesuatu, kita masih bisa bermanfaat buat banyak orang. Guys, aku melihat banyak banget mereka-mereka yang hari ini itu kayak kumpulin dana gitu ya guys, untuk nyumbang-nyumbang, tapi di satu sisi pertanyaannya bisnis mereka bagaimana gitu. Oke, kita pun juga kumpulin dana ya untuk nyumbang-nyumbang orang-orang yang ataupun medis yang COVID-19 gitu ya, untuk merawat orang-orang yang COVID-19 lewat program yang ada di HDI maupun komunitas Breakthrough Generation kemarin juga nyumbang Polenergy untuk RSU Dr. Sutomo, guys. Nah, di sini guys, ya, dengan kondisi tetap kita berbagi, tapi dengan kondisi tetap bisnis kita melaju kencang luar biasa, ya guys ya. Jadi pertanyaannya, apakah dunia maya berperan penting untuk bisnis Anda? Jawabannya yes. Yes, 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 ya. Jadi bagi kalian yang udah ngerintis dunia maya sebelum-sebelumnya, aku ucapkan kongrat ya. Kenapa? Karena kalian udah punya modal. Tapi buat kalian yang belum ngerintis dunia maya, guys, yang namanya dunia maya ini atau sosial media khususnya yang akan kita bahas, ini nantinya guys, ke depan-depannya semakin lama semakin dibutuhkan. Dari data di awal aku udah ngejelasin bahwa growth untuk digital di Indonesia semakin tumbuh dengan sangat luar biasa. Kalau kita gak main di dunia digital guys, kecepatannya, kecepatannya, sekali lagi aku ulangi, kecepatannya, ini yang berbeda. Mungkin kalian akan ngomong gini, oh dunia digital itu mahal. Jawaban saya iya. Memang dunia digital itu mahal, guys. Kenapa mahal? Banyak faktornya. Faktornya adalah kita harus mau meluangkan waktu untuk ngerintis. Kita bukan cuma meluangkan waktu untuk ngerintis, tapi kita juga harus mau meluangkan waktu untuk maintenance. Oke, sama halnya kita ngejalanin bisnis secara offline guys. Kalau kita ngejalanin bisnis secara offline, Anda ngerintis, Anda nggak maintenance, mati guys. Nggak ada bedanya dengan bisnis konvensional dan bisnis-bisnis yang lain. Kalau mereka cuma memulai aja, tapi mereka nggak konsisten di dalamnya, maka bisnis tersebut juga mati. Demikian halnya juga dengan online. Jadi kenapa aku katakan mahal? Salah satunya adalah itu guys. Oke? Dan yang pasti kalau ngomong tentang apakah online itu lebih mahal daripada offline, tunggu dulu. Pada saat Anda ngejalanin offline, Anda pun juga butuh yang namanya bahan bakar untuk ketemuan sama mereka. Anda pun juga butuh alat angkut ataupun kendaraan untuk ketemuan sama mereka. Betul nggak guys? Oleh karena itu semestinya kalau mau ngomong tentang biaya offline dan online, menurut aku itu 11-12 guys. Tinggal tergantung kitanya ngaturnya kayak apa gitu guys. Oke. Nah, di sini bagi kalian yang emang benar-benar mau nyatet-nyatet atau mau chat, nggak apa-apa, pertanyaannya di chat aja ya. Yang pasti guys, nih bentar aku cek dulu file aku ya. Oke, ini bisa jadi file terakhir. Bentar ya, sebelum aku masuk ke pembicara yang kedua ya guys. Bentar. Oke. Nah, di sini nantinya guys, kita ini mau, ini slide saya kurang pas ya. Dari pengunjung-pengunjung online kita mau arahkan untuk mereka itu selalu mengikuti kita atau kepoin kita di dunia online. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang yang kepoin kita di dunia online guys, percuma kita pasang-pasang
jaring ceritanya, kita pasang-pasang jala itu percuma ya. Kemudian dari situ kita akan tarik mereka untuk jadi customer atau enterpriser, baru berikutnya kita mau masuk ke passive income-nya, yaitu kita mau jadikan mereka enterpriser aktif dengan melakukan training-training online seperti ini. Gitu ya guys ya, kurang lebih alurnya seperti itu, ya. Nah, di sini guys aku